Ketika kita bicara tentang Jakarta, paradigma itu penting, nilai itu penting. Bahwa pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Ini semua pekerjaan ini nggak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Gagasan itu penting, karya itu di ujung. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Instalasi bambu yang menghiasi Bundaran HI kini sudah tidak ada lagi karena dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita hormati seniman bambu, tapi apa yang terjadi? Dia ringan aja, 550 juta. Kebayang itu kalau beli combro, udah tenggelam Jakarta. Saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini, insya Allah akan terus menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Nah, spirit ini harus dibawa pulang ke semua anggota DPRD seluruh Indonesia. Pesan itu harus dibawa itu. Saya juga akan bawa pesan ini ke Jakarta. Masih ada 1 tahun lagi dan 1 tahun ke depan, insya Allah nanti ini semua beres dan baik. Bapak-bapak lucu dan imut sekali. Karya itu di ujung. Sebelum karya ada apa? Ada gagasan, ada narasi. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Kenapa kita membuat A, B, C, D? Kalau tidak ada gagasan. Gagasan itu penting. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya. Harus ada satu. Apa yang dilakukan Anies Baswedan ini hanya sebuah gimmick politik. Seperti juga dipesankan oleh PAN pada saat kita sama-sama berjalan. Bahwa kita ingin Jakarta lebih baik, yang ada kesetaraan, ada kesejahteraan, ada kemajuan, ada kehidupan yang nyaman, ada kelestarian, dan ada persatuan. Ikhtiar itu insya Allah kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada. Jadi ya sudah, kita kerja terus aja gitu kan. Nggak ada kampanye tahun depan. Perjalanan ini nuansa politisnya sangat tinggi karena baru dilakukan Anies Baswedan di masa-masa akhir jabatannya mau berakhir. Jadi ini hanya topeng politik karena memang dia harus mengangkat popularitasnya di masa akhir jabatannya. Setelah gubernur nanti 2022 diganti, maka Anies ini akan sangat sulit untuk mencalonkan dirinya menjadi kandidat Capres 2024 sebagaimana angan-angan hasrat-hasrat politik dari banyak kelompok mereka. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada ya sudah. Berarti tahun ke-5 programnya gini. 3 tahun pertama kerja exposure besar. Tahun ke-4 mulai mendekati. Makanya itu ada survei dan lain-lain baru mulai masuk tahun ke-4. Tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada. Nah gimana tuh? Ya sudah kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Nah. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta tambahan waktu kepada pemerintah pusat agar bisa menyelesaikan masalah di ibu kota. Menurut Ferdinand, menurut undang-undang tidak ada penambahan waktu bagi kepala daerah. Presiden akan menunjuk dan mengangkat pelaksanaan tugas gubernur hingga 2024 pilkada serentak. Ia pun menyindir bahwa masa jabatan Anies akan segera berakhir. Untuk itu, ia meminta Anies untuk jangan berharap ada penambahan waktu. Siapa yang mau percaya? Sudahlah Nis, masamu sudah akan berakhir. Tak ada tambahan waktu. Undang-undang sudah menyatakan bahwa Presiden akan menunjuk dan mengangkat pelaksanaan tugas gubernur hingga 2024 pilkada serentak. Cuit Ferdinand di akun Twitter pribadinya, Sabtu 9 Oktober 2021. Jangan berharap tambahan waktu, tambah dia. Selain Ferdinand, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau CYPR,
Dedek Prayudi, memaparkan pendapatnya soal wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Baginya, Anies Baswedan ketika meminta tambahan waktu memimpin Jakarta, itu jelas syarat kepentingan. Semua sudah tahu apa yang menjadi kepentingan politik Pak Anies, kata Dedek. Ia juga menjelaskan bahwa Anies masih jauh dari pandangan baik, apalagi untuk maju di Pilpres 2024. Sebab menurutnya mantan Menteri Pendidikan itu gagal memimpin Jakarta. Dengan meminta waktu tambahan, itu mengonfirmasi bahwa Pak Anies gagal memimpin Jakarta, jelasnya. Dengan demikian, Dedek menganggap apa yang dilakukan Anies untuk kepentingan politik harus mendapat perhatian lebih. Baginya, masyarakat harus mengetahui rekam jejak Anies memimpin Jakarta. Beliau itu politisi ulung, tapi teknokrat inkompeten, timbuhnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pemerintah memberikan tambahan waktu untuk merampungkan sejumlah program kerja yang belum dan harus segera terrealisasi dalam waktu dekat. Kalau ada tambahan waktu, semoga bisa tuntas dengan baik, kata Anies Baswedan seperti dikutip kanal YouTube PAN TV Sabtu 9 Oktober 2021. Oktober tahun depan 5 tahun tuntas. Saya hanya berharap semua yang dikerjakan di sini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi. Karena saya ini calon gubernur yang tidak sengaja jadi calon gubernur. Ini Bapak semua tahu prosesnya di sini. Kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya. Menurut Anies, setiap daerah memiliki masalah dengan tingkat kesulitan berbeda, termasuk DKI Jakarta. Mantan Mendikbud itu menyebut bahwa masalah di DKI Jakarta tidak bisa diselesaikan langsung. Untuk itu, Anies mengaku dirinya memerlukan waktu untuk mengatasi persoalan di ibu kota DKI Jakarta. Masalah di DKI ini perlu waktu untuk diselesaikan. Jika ditanya sulit, semuanya punya tantangan, tapi tidak bisa langsung tuntas, kata Anies. Sebenarnya di Jakarta ini semuanya perlu waktu di Jakarta. Jadi kalau ditanya paling sulit, segalanya punya tantangan ya. Tapi semuanya tidak bisa tuntas langsung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kesulitannya selama menjadi gubernur untuk membenahi kota Jakarta. Menurut Anies, untuk setiap pejabat pemerintahan pasti memiliki tingkat kesulitan dan tantangannya masing-masing. Karena itu perlu waktu untuk mengelola sebuah kota menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anies menjelaskan saat ini banyak hal yang sudah dirinya atasi di Jakarta, yaitu terkait soal kemacetan hingga banjir. Untuk itu, dirinya berharap jika ada tambahan waktu, akan segera ia tuntaskan program-program yang belum dan harus dituntaskan dalam waktu dekat. Transportasi alhamdulillah sekarang sudah jalan, kemudian kemacetan jalan. Persoalan banjir satu persatu kita bereskan. Tapi perlu waktu semua, jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tertuntaskan dengan baik, begitu pungkasnya. Transportasi alhamdulillah sekarang sudah jalan. Kemudian bicara tentang kemacetan jalan. Persoalan banjir satu persatu kita bereskan, tapi perlu waktu semua. Semuanya perlu waktu. Ya, Pak? Jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya. Di kesempatan ini, Anies juga bercerita bagaimana menjadi pemimpin di Jakarta. Anies mengaku berusaha untuk tidak kenal lelah untuk membangun Jakarta. Apalagi, lanjut dia, apa yang sedang dilakukan merupakan hal yang ia senangi. Di Jakarta, staminanya luar biasa. Capek atau tidak itu semua soal perasaan. Besar kecil ada ukurannya. Berat ringan itu perasaan urusan itu, berat ringan urusan perasaan, imbuhnya. Saya beri contoh, kalau saya jalan ke toko elektronik selama 3 jam itu rasanya sebentar sekali. Tapi kalau diajak istri ke toko baju setengah jam saja sudah capek kita. Padahal sama-sama caranya, sama-sama nyamannya. Tapi soal hati,
Kalau yang dikerjakan itu sama seperti apa yang kita sukai, tidak pernah merasa capek, ungkapnya.